Sekarang kita akan belajar mengenai demokrasi berdasarkan UUD NRI 1945. Perjalanan konstitusi di Indonesia dari UUD S 1950 ke UUD NRI 1945. Latar belakang diberlakukannya UUD S 1950 yang pertama adalah dikarenakan ketidakpuasan terhadap UUD 1945 pasca kemerdekaan. Yang kedua, pembentukan RIS dan UUD RIS. Yang ketiga, pembentukan RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, dibutuhkan UUD yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia pada saat itu. Perhatikan peta di samping. Peta di samping merupakan peta pada masa Republik Indonesia Serikat yang berlaku antara tahun 1949 hingga 1950. Ciri khas dari peta ini adalah yang pertama, struktur federal. Indonesia pada masa RIS berbentuk negara federal terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki otonomi yang cukup luas. Yang kedua, negara bagian. Setiap negara bagian memiliki pemerintahan sendiri dan memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya. Beberapa negara bagian yang terkenal pada masa itu antara lain negara Sumatera Barat, negara Jawa Barat, negara Madura, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah wilayah yang belum bergabung. Masih ada beberapa wilayah yang belum tergabung dalam RIS seperti Papua Barat. Mengapa bentuk negara berubah menjadi Republik Indonesia Serikat? Setelah perjuangan kemerdekaan yang panjang, Indonesia berusaha mencari bentuk negara yang paling sesuai. Konferensi Meja Bundar atau KMB menghasilkan kesepakatan pembentukan RIS sebagai solusi kompromi antara berbagai kepentingan. Namun, bentuk negara federal ini ternyata tidak bertahan lama dan pada akhirnya Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Alasan kembali ke negara kesatuan. Yang pertama, sulitnya koordinasi. Struktur federal membuat koordinasi antar negara bagian menjadi sulit dan seringkali menimbulkan konflik. Yang kedua, sentimen nasionalisme. Kebanyakan rakyat Indonesia menginginkan negara kesatuan yang lebih kuat dan bersatu. Lalu yang terakhir, tekanan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI yang pada saat itu memiliki pengaruh besar mendorong terbentuknya negara kesatuan. Ciri-ciri UUD S 1950. UUD S 1950 membawa sistem parlementer yang berbeda dengan UUD 1945. Sistem parlementer yang diterapkan saat itu memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen. Berikut merupakan ciri-ciri UUD S 1950. Yang pertama, mengadopsi sistem parlementer. Yang kedua, kekuasaan eksekutif berada di tangan parlemen. Yang ketiga, presiden lebih sebagai kepala negara. Yang keempat, partai politik memiliki peran yang sangat dominan. Mengapa konstituante gagal? Yang pertama, terlalu banyak partai politik. Yang kedua, perbedaan ideologi yang tajam. Yang ketiga, ketidakmampuan mencapai kesepakatan. Lalu yang keempat, kondisi politik yang tidak stabil. Alasan kembali ke UUD 1945. Analisis mendalam Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pengambilan keputusan untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 bukanlah suatu tindakan yang dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah alasan mendasar yang melatar belakangi keputusan penting ini. Mari kita telaah lebih dalam. Yang pertama, kegagalan konstituante, yang mana di dalamnya terdapat mandat yang tidak terpenuhi. Badan konstituante yang dibentuk untuk menyusun UUD baru gagal mencapai kesepakatan. Perbedaan pendapat yang tajam antar partai politik membuat proses penyusunan UUD baru berjalan sangat lambat dan tidak efektif. Yang kedua, terdapat kevakuman hukum dasar. Kegagalan konstituante dalam menghasilkan UUD baru menciptakan kekosongan hukum dasar yang mengancam stabilitas negara. Yang kedua, ketidakstabilan politik, yang mana di dalamnya terdapat perpecahan partai politik, yakni perbedaan ideologi dan kepentingan antar partai politik semakin menguat, memicu perpecahan dan konflik internal. Lalu, terdapat ancaman disintegrasi bangsa. Kondisi politik yang tidak stabil berpotensi memicu konflik horizontal dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketiga adalah urgensi persatuan dan kesatuan, yang mana hal ini dapat mengatasi ancaman pemisahan diri. Beberapa daerah di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda ingin memisahkan diri dari NKRI. Kembali ke UUD 1945 dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah menciptakan stabilitas politik. Dengan adanya hukum dasar yang jelas dan disepakati bersama, diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Yang keempat, visi kepemimpinan Soekarno, yaitu adanya demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno memiliki visi untuk membangun Indonesia yang kuat dan bersatu di bawah kepemimpinan yang kuat. Kembali ke UUD 1945 dianggap sebagai hadiah awal untuk mewujudkan visi tersebut. Lalu, adanya nasionalisme dan anti-imperialisme. Soekarno ingin membangun Indonesia yang bebas dari pengaruh asing dan berdikari dalam segala bidang. UUD 1945 dianggap sebagai landasan yang tepat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dampak positif dari Dekret Presiden. Dampak positif dari Dekret Presiden. Yang pertama, stabilitas politik. Dekret berhasil menghentikan kevakuman hukum dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan akibat kegagalan konstituante dalam menyusun UUD baru. Dengan adanya UUD 1945 yang berlaku, pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan. Dekret memperkuat kembali semangat persatuan dan kesatuan bangsa dengan adanya satu konstitusi yang sama. Perbedaan pendapat yang selama ini menjadi pemicu perpecahan dapat dikurangi. Yang ketiga, landasan hukum yang kuat. Kembali ke UUD 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara negara. Hal ini sangat penting untuk membangun negara yang modern dan demokratis. Dampak negatif Dekret Presiden. Dampak negatif dari Dekret Presiden yang pertama, terbatasnya ruang demokrasi. Penerapan sistem demokrasi terpimpin yang diilhami oleh dekret ini justru membatasi ruang gerak partai politik dan masyarakat sipil dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kedua, penguatan kekuasaan presiden. Dekret ini memperkuat posisi Presiden Soekarno dan memusatkan kekuasaan di tangannya. Hal ini berpotensi menimbulkan otoritarianisme dan menghambat tumbuhnya demokrasi. Yang ketiga, munculnya Orde Baru. Dekret Presiden menjadi salah satu faktor mendorong munculnya Orde Baru, sebuah rezim yang juga berkarakter otoriter meskipun dengan dalih mengembalikan stabilitas dan ketertiban. Dampak kembali ke UUD 1945. Keputusan untuk kembali ke UUD 1945 memiliki dampak yang signifikan terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu adanya stabilitas politik yang lebih baik. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang lebih kuat. Yang ketiga, peran partai politik yang lebih terkendali. Lalu yang keempat, tantangan dalam implementasi. Latar belakang amandemen UUD 1945. Salah satu alasan utama dilakukannya amandemen UUD 1945 adalah untuk membangun negara yang lebih demokratis. Alasan amandemen UUD 1945. UUD 1945 yang disusun pada masa perjuangan kemerdekaan dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi setelah Orde Baru. Beberapa alasan utama dilakukannya amandemen adalah: yang pertama, konsentrasi kekuasaan. Sebelum amandemen, kekuasaan terlalu terpusat pada presiden. Hal ini memicu adanya otoritarianisme. Yang kedua, kurangnya perlindungan HAM. UUD 1945 yang lama dianggap kurang memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, kaku dan tidak fleksibel. Aturan-aturan dalam UUD dianggap terlalu kaku sehingga sulit untuk mengakomodasi perubahan zaman. Yang keempat, tuntutan reformasi. Tekanan dari masyarakat untuk melakukan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan menjadi salah satu pemicu utama amandemen. Proses amandemen UUD 1945. Proses amandemen UUD 1945 dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, inisiatif. Usulan amandemen umumnya berasal dari anggota MPR.
Yang kedua, pembentukan panitia khusus. Dibentuk panitia khusus untuk membahas usulan amandemen. Yang ketiga, pembahasan dan perumusan. Panitia khusus melakukan pembahasan dan merumuskan naskah amandemen. Yang keempat, sidang paripurna. Naskah amandemen dibawa ke sidang paripurna MPR untuk diputuskan. Yang kelima, pengambilan keputusan. Amandemen disetujui jika mendapatkan dukungan mayoritas anggota MPR. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak 4 tahap. Yang pertama, pada tahun 1999. Perubahan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan lembaga negara, sistem pemerintahan dan hak asasi manusia. Yang kedua, yakni pada tahun 1999, perubahan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hubungan pusat dan daerah, serta pemilihan umum. Tahap ketiga yaitu pada 2001, perubahan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Tahap keempat yaitu 2002, perubahan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dampak amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan bangsa dan negara. Antara lain, yang pertama, penguatan demokrasi. Terjadi perluasan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, perlindungan HAM. Hak asasi manusia mendapatkan perlindungan yang lebih kuat dalam konstitusi. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Terjadi pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara lembaga-lembaga negara. Yang keempat, otonomi daerah. Daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Yang kelima, sistem pemilu yang lebih demokratis. Sistem pemilihan umum menjadi lebih demokratis dengan adanya pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden. Perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Demokratis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, serta bertindak yang beranggapan bahwa hak dan kewajibannya sama dengan orang lain. Secara sederhana, demokratis berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Aspek penting makna demokratis. Yang pertama, adanya partisi masyarakat. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, proses pemilihan umum. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima, perlindungan hak minoritas. Perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Perilaku demokrasi adalah tindakan, perasaan, dan pandangan yang mengutamakan persamaan, musyawarah, dan menghargai pendapat orang lain. Pada era keterbukaan informasi, mewujudkan kehidupan demokratis yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 merupakan sebuah tantangan yang berat. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya budaya literasi di kalangan masyarakat. Untuk melakukan perilaku demokratis, diperlukan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Contoh perilaku demokratis. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, berdemokrasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjunjung tinggi keadilan, memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Yang keempat, toleransi.